Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan merasakan mati. Tidak peduli apakah dia raja yang berkuasa, orang kaya dengan harta berlimpah, atau rakyat biasa yang hidup sederhana, semua akan menghadapi detik terakhir kehidupannya di dunia. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju alam berikutnya, alam kubur. Bayangkan sejenak, ketika ruh sudah dicabut dari jasad, tubuh kita yang dulu kuat dan lincah kini terbujur kaku. Keluarga yang kita cintai menangis di sekitar jenazah, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menahan agar ruh tetap tinggal di badan. Setelah dimandikan, dikafani dengan kain putih sederhana, kita diusung menuju liang lahat. Suasana menjadi hening, hanya tangisan keluarga yang terdengar. Saat itu, segala yang kita miliki di dunia tidak lagi berarti. Rumah mewah, mobil berkilau, jabatan tinggi, rekening penuh uang, semuanya ditinggalkan. Bahkan pakaian kebanggaan pun tidak bisa dibawa. Kita hanya berbaring di tanah, berselimut kain kafan, ditemani gelapnya kubur. Yang akan bersama kita hanyalah amal. Bila selama hidup kita memperbanyak kebaikan, maka amal itu akan menjadi teman yang menenangkan. Namun bila hidup dipenuhi dosa dan maksiat, maka amal buruk itulah yang akan berubah menjadi azab yang menakutkan. Kubur bukan sekadar tanah dan batu nisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kubur sebagai taman dari taman-taman surga, atau sebaliknya, jurang dari jurang-jurang neraka. Artinya, kondisi kubur ditentukan oleh amal perbuatan kita sendiri. Inilah sebabnya para ulama sering mengingatkan, persiapkan diri sebelum mati datang. Sebab, kematian tidak mengenal waktu. Bisa jadi hari ini kita sehat, besok sudah tiada. Bisa jadi pagi kita masih berbincang dengan keluarga, sore kita sudah terbujur kaku. Maka renungkanlah, amal apa yang kita bawa? Adakah cukup amal baik untuk menerangi gelapnya kubur? Atau justru dosa menumpuk yang akan menjadi sebab kesengsaraan? Pertanyaan ini seharusnya menggugah hati kita, agar tidak terlena oleh dunia, karena dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 13. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Ayat ini menegaskan bahwa semua amal manusia, baik ataupun buruk, tidak akan pernah terlepas darinya. Amal itu melekat seakan-akan terikat di leher. Ketika manusia mati, amal itu tidak ikut terkubur bersama jasad, melainkan terus mengiringinya. Bahkan, amal akan menjadi saksi di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa amal tertentu tetap hidup walau jasad sudah mati. Bayangkan betapa indahnya, saat seseorang bersedekah membangun masjid atau sumur, pahala terus mengalir kepadanya meskipun ia sudah lama meninggal. Namun, jangan salah, sama seperti amal kebaikan, amal keburukan pun bisa terus mengalir. Jika seseorang meninggalkan jejak buruk, seperti menyebarkan ilmu sesat, menulis fitnah, atau membuat orang lain terjerumus ke dalam dosa, maka dosa itu akan terus menempel hingga hari kiamat. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, setiap hari, amal akan dipanggil dengan suara, aku adalah catatanmu, dan aku yang akan menemanimu di alam kubur. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa amal adalah teman setia yang tidak pernah mengkhianati pemiliknya. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Satu senyum bisa menjadi sedekah, satu kata baik bisa menjadi pahala, dan sebaliknya satu kata kasar bisa menjadi dosa. Dunia hanyalah ladang amal, dan kubur adalah tempat menuai hasilnya. Maka marilah kita renungkan, sudahkah kita menyiapkan amal yang pantas untuk menemani kita di alam kubur? Jangan sampai kita datang kepada Allah hanya dengan penyesalan.
Sebab, pada hari itu, tidak ada harta, anak, atau kedudukan yang bisa menolong, kecuali amal yang kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah. Saudaraku, banyak orang menganggap bahwa kematian hanyalah tidur panjang tanpa kesadaran. Padahal, kematian adalah awal perjalanan menuju akhirat. Kubur bukan sekadar tanah, bukan sekadar jasad yang ditutupi kain kafan. Kubur adalah alam perantara, alam barzah, tempat ruh diuji sebelum hari kebangkitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun jika tidak selamat, maka setelahnya akan lebih berat. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, seorang mukmin yang semasa hidupnya rajin beribadah, jujur, ikhlas, dan beramal saleh. Saat dikubur, ruhnya diperlakukan dengan lembut. Malaikat datang menemaninya, kuburnya diluaskan, dan cahaya terang masuk menerangi. Kuburnya menjadi seperti taman kecil dari taman-taman surga. Ruhnya tenang, hatinya damai. Namun, berbeda dengan orang yang hidupnya dipenuhi dosa. Kubur baginya menjadi tempat paling menakutkan. Malaikat Munkar dan Nakir datang dengan rupa yang menggentarkan, mengajukan pertanyaan tentang Tuhan, agama, dan Nabi. Jika ia gagal menjawab karena semasa hidup tidak mengamalkan iman dengan benar, maka kubur akan menghimpit hingga tulang rusuknya saling bertaut. Azab demi azab datang silih berganti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu bisa menekan seseorang hingga tulang-tulangnya remuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada dosa-dosa yang langsung mendatangkan siksa kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan, lalu bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar menurut anggapan mereka. Salah satunya tidak berhati-hati ketika buang air kecil, sedangkan yang lain suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lihatlah, dosa yang sering dianggap sepele justru menjadi sebab azab. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa dosa, sekecil apapun, bila terus-menerus dilakukan tanpa tobat, bisa menumpuk seperti gunung. Orang yang setiap hari berbuat maksiat kecil tanpa rasa takut, ibarat menaruh batu demi batu hingga menjadi dinding besar yang menjerat dirinya sendiri. Inilah yang berbahaya. Dosa kecil menumpuk, dosa besar dibiarkan. Akhirnya semua itu menjadi penyebab azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis lain, hati akan berkarat sebagaimana besi berkarat bila terkena air. Hadis riwayat Tirmidzi. Karat itu adalah dosa. Jika hati tertutup karat, maka ia tidak lagi peka terhadap kebenaran, dan akibatnya, azab kubur menanti. Karena itu, jangan pernah remehkan dosa. Sekecil apapun, jangan meremehkan satu kebohongan, satu gibah, satu pandangan haram, atau satu solat yang ditinggalkan. Semua dicatat, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kubur adalah cermin dari amal kita, surga bagi yang taat, neraka bagi yang durhaka. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 1. Syirik kepada Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, 4. Memakan riba, 5. Memakan harta anak yatim, 6. Lari dari medan perang, dan 7. Menuduh wanita baik-baik berzina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mari kita renungkan satu persatu. 1. Syirik kepada Allah. Syirik adalah dosa terbesar, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Inilah dosa yang tidak ada ampunan bila seseorang mati membawanya.
2. Durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut durhaka kepada orang tua sejajar dengan syirik. Orang tua adalah pintu surga. Bila kita durhaka, maka pintu itu tertutup. Banyak riwayat menunjukkan bahwa doa anak durhaka tidak dikabulkan. Hidupnya penuh kesulitan, dan kuburnya dipenuhi azab. 3. Zina. Zina bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga keluarga, masyarakat, bahkan keturunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pezina berzina saat berzina dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Azab zina amat pedih. Di dunia pun pelakunya sering hidup hina, apalagi di kubur dan akhirat. 4. Riba. Riba telah diharamkan secara tegas. Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di kubur, pemakan riba akan disiksa dengan penderitaan yang tiada henti. 5. Gibah dan fitnah. Dosa lisan sering diremehkan. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat kaum yang disiksa di alam barzah karena mulutnya menggunung dosa. Gibah menghancurkan kehormatan orang lain. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. 6. Membunuh jiwa tanpa hak. Setiap nyawa yang dibunuh tanpa alasan syar'i akan menyeret pelakunya ke azab besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Nasai. 7. Memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah titipan Allah. Orang yang mengambil hak mereka, walau sedikit, akan menanggung dosa berat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka yang memakan harta anak yatim seakan-akan menelan api ke dalam perutnya. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Semua dosa ini, bila tidak ditobati, akan menjadi penyebab azab kubur yang mengerikan. Ibn Abbas berkata, dosa besar adalah segala sesuatu yang Allah ancam dengan neraka, murka, atau laknat. Artinya, meski hanya satu dosa besar, bila dilakukan dengan meremehkan dan tanpa tobat, cukup untuk menjerumuskan ke dalam siksaan kubur. Maka, berhati-hatilah. Dunia hanya sebentar. Jangan gadaikan kebahagiaan abadi hanya demi syahwat sesaat, harta haram, atau kesenangan semu. Setiap dosa besar adalah rantai yang menyeret ke dalam kubur yang gelap. Saudaraku, salah satu cara paling jelas untuk memahami betapa dahsyatnya azab kubur adalah dengan menyimak kisah nyata yang diceritakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mulia pernah melewati 2 kuburan, kemudian bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka tidak disiksa karena dosa besar menurut anggapan manusia. Adapun yang satu disiksa karena tidak bersuci dari air kencingnya, sedangkan yang lain disiksa karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah, 2 dosa ini sering dianggap sepele, tidak berhati-hati dalam bersuci dan menyebarkan fitnah di antara manusia. Tetapi di hadapan Allah, kedua perbuatan ini begitu besar hingga mendatangkan siksa yang pedih di alam barzah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma basah, kemudian membelahnya menjadi 2 dan menancapkannya di atas kedua kuburan tersebut. Beliau bersabda, semoga siksa keduanya diringankan selama pelepah ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya, hingga beliau berusaha meringankan azab orang yang sudah tiada. Kisah ini memberi pelajaran penting. Jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Bila dosa kecil dikerjakan terus-menerus tanpa taubat, ia bisa menjadi sebab azab yang besar. Imam Ibnul Mubarak berkata, bisa jadi dosa kecil yang diremehkan itu lebih berbahaya daripada dosa besar yang ditangisi dengan taubat. Lebih dari itu, kisah ini juga menunjukkan betapa adilnya Allah. Tidak ada satupun amal buruk yang luput dari perhitungan. Orang yang sembrono saat buang air kecil akan menanggung akibatnya.
karena itu termasuk bagian dari kesucian ibadah. Sedangkan orang yang suka mengadu domba, memecah belah persaudaraan, akan menanggung siksa berat, karena dosanya menghancurkan keharmonisan umat. Jika dosa yang dianggap ringan saja bisa menimbulkan azab kubur, bagaimana dengan dosa besar seperti syirik, zina, riba, dan durhaka kepada orang tua? Tentu siksaan yang menanti jauh lebih berat. Maka, wahai saudaraku, jangan biarkan hati kita lalai. Mulailah dari hal-hal kecil. Berhati-hati menjaga wudhu, menjaga lisan dari gosip dan fitnah, serta menjauhi dosa sekecil apapun. Kubur adalah awal perjalanan menuju akhirat. Bila kita selamat dari siksa kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun bila azab sudah menimpa sejak dalam kubur, maka jalan menuju akhirat akan semakin berat. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab kubur. Saudaraku, setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, yang terpenting bukanlah menjadi manusia tanpa dosa, tetapi bagaimana kita membersihkan dosa sebelum ajal menjemput. Ada beberapa jalan untuk membersihkan dosa. 1. Taubat nasuha. Taubat yang sesungguhnya adalah taubat nasuha, yaitu menyesali perbuatan dosa, berhenti darinya, bertekad kuat tidak mengulanginya lagi, dan bila berhubungan dengan hak manusia maka wajib mengembalikan hak tersebut. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. 2. Memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau maksum, beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Apalagi kita yang penuh dosa, tentu lebih layak memperbanyak istighfar. Dengan istighfar, hati yang kotor bisa dibersihkan, dan dosa-dosa diampuni. 3. Mengembalikan hak orang lain. Dosa kepada Allah bisa diampuni dengan taubat, tetapi dosa kepada manusia tidak akan diampuni sebelum haknya dikembalikan. Hutang harus dibayar, fitnah harus diminta maaf, harta curian harus dikembalikan. 4. Memperbanyak amal saleh. Allah berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Quran Surat Hud ayat 114. Solat sunnah, sedekah, zikir, membantu orang lain, semua amal ini bisa menjadi penghapus dosa. 5. Berdoa di waktu mustajab. Doa adalah senjata mukmin. Mintalah ampunan di waktu mustajab seperti sepertiga malam, waktu sahur, atau saat sujud terakhir dalam solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua jalan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka, jangan pernah menunda taubat. Jangan menunggu usia tua, karena kematian tidak mengenal umur. Jangan menunggu kesempatan, karena kesempatan bisa sirna dalam sekejap. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Mari kita isi hari-hari dengan istighfar, amal jariah, sedekah, doa, dan taubat nasuha. Semoga Allah membersihkan dosa-dosa kita, menerangi kubur kita, dan menjadikan kubur sebagai taman dari taman-taman surga. Alhamdulillah, sahabat sekalian, itulah pembahasan kita tentang dosa, azab kubur, dan jalan taubat menuju ampunan Allah.
Semoga kita semua diberi hidayah untuk selalu menjaga diri dari dosa dan dimudahkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai tanda dukungan. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang sadar akan pentingnya taubat dan amal saleh. Serta subscribe channel ini supaya sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah Islami, nasihat, dan ilmu yang insya Allah bermanfaat di dunia maupun akhirat. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan, karena setiap kebaikan yang disebarkan akan kembali menjadi pahala untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.